Bismillahirrahmanirrahim, mandiri finansial di usia tua, ya. Ini harus menjadi cita-cita dari kita semuanya, termasuk sekalian, ya. Kita ingin bahagia di usia tua kita. Sekalian kita lihat, ini profil orang yang mandiri secara finansial, ya, secara dhohir, sedangkan ini finansial masih tanda tanya. Ya, akan banyak masalah yang akan kita hadapi ketika kita tidak memiliki kemandirian finansial, ya. Bayangkan di usia senja saat tubuh mulai melemah dan tenaga tak lagi sekuat dulu, tapi masih harus menengadahkan tangan kepada anak-anak yang juga sedang berjuang memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Ya, saya paham bukan karena Anda tidak mau bekerja, tapi karena dulu Anda lalai menyiapkan diri. Hidup pun bukan lagi soal menikmati hari tua, melainkan menahan malu dan air mata yang tak kunjung kering. Ya, sekalian yang pertama adalah menjadi beban anak bahkan orang lain. Ya, gimana kalau anak kita, ya anak sekalian ekonominya minus, ya akan menjadi beban saudara, keponakan bahkan orang lain tentunya, ya. Dan bahkan sekalian di kota-kota besar tidak sedikit orang tua yang harusnya mendapat perhatian dari putra-putrinya harus masuk ke pantai jompo. Dan juga akan menjadi beban emosional ya bagi keluarga ya, termasuk keluarga besar dan tentu akan menjadi beban finansial. Ya, akibatnya risiko konflik keluarga sering terjadi karena ketidakmandirian finansial. Bapak sekalian, kemudian yang kedua kebutuhan dasar yang kurang ya. Makan dan minum tidak bergizi ya, seperti ini sekalian sangat kasihan sekali. Kemudian pakaian ala kadarnya, bahkan mungkin anak bisa membelikan pakaian ya juga sekedarnya karena ketidakmampuan anak ya. Kemudian tempat tinggal yang tidak layak, yang harusnya orang tua tidurnya lebih enak ketika kita di usia tua tidak punya kemandirian finansial, sering kali orang tua menjadi korban ketika ikut anaknya dan tempat tinggal atau tempat tidurnya sering tidak layak. Ya, ini naudzubillah min dzalik. Kita berlindung kepada Allah jangan sampai menjadi anak yang durhaka. Kemudian transportasi juga tidak layak. Sepeda yang kita miliki ketika sudah tua juga ikut tua sepedanya. Ya, nggak bisa beli yang baru. Perawatan kesehatan juga memprihatinkan, kondisi fisik apalagi sering sakit ya, rentan terhadap sakit ya dan terpaksa kalau kadang-kadang terpaksa harus bekerja walaupun sebenarnya sudah tidak mampu. Kemudian beban mental sekalian, merasa tidak berharga ya. Kemudian perasaan tidak berdaya ya karena tua. Kemudian malu dan tidak enak baik itu kepada anaknya, kepada menantunya atau keluarga besarnya yang ditampungi ya, diampungi. Kemudian stres, depresi dan akibatnya sering sakit-sakitan. Baik sekalian, yang keempat adalah sakit-sakitan. Kurang mendapat perhatian dari keluarga bahkan anaknya sendiri ya. Kalau masuk rumah sakit, ya alhamdulillah sekarang ada BPJS, ya sehingga tidak harus berpikir tentang biaya, tapi fasilitas BPJS yang kelas 3 tentu sangat berbeda dan lebih memprihatinkan. Ya, sering ditinggal anak karena harus bekerja untuk biaya hidup. Ya, anak harus bekerja, beda kalau anaknya kaya, kita kaya, ya, kita ditunggu oleh anak-anak kita. Dan usia tua harusnya mendapat perhatian keluarga terdekat malah dicuekin, ya. Kemudian ada kasus yang demikian? Tentu sangat banyak. Bapak sekalian bisa masuk ke rumah sakit, ya, dan lihatlah betapa banyaknya kasus demikian itu terjadi. Kemudian yang kelima mati dalam kondisi menyedihkan, ya, bahkan meninggalkan hutang. Ya, sedangkan anaknya tidak mampu membayar hutang-hutangnya akan dibawa sampai ke akhirat. Ya, tidak meninggalkan warisan. Ya, kemudian tidak membawa bekal akhirat, ya, sengsara dunia dan akhirat sekalian.
Bapak sekalian, saya tawarkan dan juga teman-teman tawarkan MB ya sebagai backup income, sebagai cara paling murah, paling sederhana untuk mendapatkan kemandirian finansial. Ya, hanya dua yang harus Bapak sekalian lakukan: belajar, ya, kemudian berlatih. Belajar terhadap ilmu-ilmu ya, yang ada di kami di MW, ya, belajar cara mengembangkan jaringan, belajar cara apa namanya knowledge produk, memahami tentang produk, ya, kemudian berlatih, ya, berlatih dengan sabar, ya, dalam hal mengembangkan jaringan dan seterusnya, disiplin, tekun, ya, kerja keras dan tidak menyerah. Ya, hanya dengan melakukan hal yang sangat sederhana ini, Bapak sekalian, saya Sampurdi, ya, dalam waktu 2 tahun plus 2 bulan 6 hari, ya, pendapatan penghasilan saya lebih besar, ya, di MW lebih besar dibandingkan dengan pekerjaan saya di PLTU dengan masa kerja 24 tahun di perusahaan asing, ya, di mana rata-rata setingkat saya gajinya lebih besar dibandingkan dengan seorang manajer di sebuah bank. Mudah-mudahan menginspirasi Bapak sekalian dan mudah-mudahan bisa membantu Anda semuanya. Salam sukses.